termasuk ini COVID. COVID. Ya, COVID yang didengung-dengungkan bencana besar. Saya dari tahun 63 sudah melihat, bukan merasakan, melihat kondisi cuaca. Dari tahun 63 saya sudah melihat, Ya. bukan merasakan, melihat. Melihat. Ya. Kenapa saya melihat? Saya lihat ini sakit begini gara-gara makan apa. Saya lihat di tanggalan, oh ini bulan keberapa? Bulan ke-6. Kalau di Bali bulan ke-6 itu rawan luar biasa. Kata leluhur penglingsir, Ratu Nusa Lunga ngalih balapan, ngalih orang-orang yang melanggar sehingga ada yang sakit mati seketika. Kenapa sekarang ada muncul seperti itu? Itu memang sudah ditata oleh Sang Pencipta, termasuk kelahiran. Tidak ada orang yang sama. Orang kemar sekalipun tidak sama persis, karena perbedaan detik waktu. Adakah orang berdua keluar sekaligus? Tidak ada. Ya, itu menyebabkan perbedaan-perbedaan pada semua manusia selalu ada. Tergantung kita maunya gimana. Kalau mau menemukan karakter-karakter orang, kita bertanyalah ke sana. Sehingga kita tahu, oh itu memang karakternya, jangan kita salahkan dia. Gitu. Itu karena udah ditata rapi itu. Kalau catatan dari Catur Weda itu udah tertata rapi, detil sedetil mungkin. Malah sekarang dirubah oleh manusia. Di pesantren Bali pun dulu orang menyebut santi, sekarang santih. Nah itu perbedaan sama sekali, dirubah macam-macam, segala macam. Tatanan rumah pun, wilayah pun dirubah. Dulu di sini taruhnya besar-besar, nyaman, tidak kepanasan. Ya, sekarang semua menonjolkan bersih, bersih, bersih. Bersih lingkungan kalau badan belum bersih, buat apa? Saya tidak mengutamakan kebersihan lingkungan, kebersihan pakaian. Saya mengutamakan kebersihan dalam diri. Sehingga saya tidak khawatir dicaci maki itu. Udangnya nggak diumah-umah, nggak bisa beli udang. Nah, ya sering saya digituin. Selama pakaian atau undang ini nyaman saya pakai, saya tidak peduli. Ya. Tidak pernah saya harus ke pura harus pakaian persis sekali. Buat apa? Sampai di pura pikirannya cewek siapa itu? Ya? Oh, ceweknya cantik sekali. Nah itu menurut saya nak tidak masalah dalam diri itu saja, supaya tidak bermasalah dalam diri. Ya. Termasuk ini COVID.
COVID. Ya, COVID yang didengung-dengungkan bencana besar. Saya dari tahun 63 sudah melihat, bukan merasakan, melihat kondisi cuaca. Nah ini itu ada minyaknya. Ini ada minyaknya. Dari tahun 63 saya sudah melihat, Ya. bukan merasakan, melihat. Melihat. Ya. Kenapa saya melihat? Saya lihat ini sakit begini gara-gara makan apa. Saya lihat di tanggalan, oh ini bulan keberapa? Bulan ke-6, kalau di Bali bulan ke-6 itu rawan luar biasa. Kata leluhur penglingsir, Ratu Nusa Lunga ngalih balapan, ngalih orang-orang yang melanggar sehingga ada yang sakit mati seketika. Kenapa sekarang ada muncul seperti itu? Mungkin saja orang yang punya tempat ditempati tanpa izin. Jangan kita anggap ini, ini tempat saya. Belum tentu. Ada penghuni di sana. Seperti itu. Seperti pohon itu mungkin ada penghuninya sehingga saya tidak tebang. Gitu. Kita ini ciptaan terakhir. Iya. Manusia itu ciptaan terakhir ya. Terakhir. Ya, ciptaan terakhir. Tapi menang dewe. Iya. Kenapa beliau menciptakan manusia? Supaya ada tatanan yang dipakai menyempurnakan kehidupan di alam. Manusialah yang menata, bukan binatang yang menata. Iya. Hanya manusia yang diberikan ilmu pengetahuan. Iya. Kalau sekarang disebut sarjana, pada nenek moyang kita menyebut orang yang pintar itu adalah sujana. Sujana. Ya. Su hebat. Jana patut ditiru, bisa diandalkan. Sekarang sarjana tidak dapat diandalkan. Paham. Jadi orang dulu mengatakan bahwa setiap ada orang yang cerdas, bijaksana, bisa diandalkan itu disebut sebagai sarjana. Ya, sujana. Pengertian itu berubah sekarang. Ya. Sekarang sarjananya kan bisa dibayar. Iya. Nggak pernah berpikir aja bisa disebut sujana. Ya. Kalau orang dulu itu belajar pada sang pencipta, dia tidak bayar. Tapi disebut sarjana, sujana. Iya. Karena dia betul-betul pintar, betul-betul bisa dipakai. Menyelamatkan alam, bukan menyelamatkan diri sendiri. Untuk menyelamatkan diri sendiri gampang. Ya gampang, pasti gampang. Yang menyelamatkan alam lah tidak ada. Kalau dicari seperti cerita-cerita di India, Krishna itu penyelamat, bukan lawannya. Krishna penyelamat. Tapi jarang orang yang mengikuti langkahnya Krishna. Contoh real di dalam cerita Krishna itu siapa yang mengambil jalannya Krishna? Dari sekian pemerannya kan tidak ada. Nah sekarang pun di alam ini begitu, tidak ada yang mengikuti langkah itu.
Bapaknya Kayan itu kan orang suci katanya di cerita itu. Dia pun jahat. Itu. Di cerita-cerita itu dimunculkan sebagai contoh. Kalau di Ramayana contohnya Rama dan Sinta itu bapak dan ibu. Kalau di Mahabharata adalah Dharmawangsa. Dari Pancapunawa pun tidak sama, hanya satu. Ya. Di alam ini siapa? Tak ada. Ya coba Anda telusuri siapa. Saya bukan mengakui diri saya, siapa yang mengambil langkah itu. Oke, paham. Iya. Termasuk di Bali orang-orang suci, pedanda, resi dan mangku yang master siapa yang mengambil jalan itu? Saya bukan mengakui, saya ingin mengambil jalan itu. Maksud saya ingin, tapi belum juga mendapatkan kesempurnaan karena saya masih banyak tanggungan. Untuk menghidupi anak saya, menafkahi anak saya, mungkin belum dia mampu. Iya. Oke, saya lanjut ya Pak Putu ya. Saya mohon maaf Pak Putu. Jadi saya tuh biasanya kalau udah ketemu orang yang pas begitu butuh waktu agak lama. Saya ini di rumah saya tidak ngontrak, tidak gitu ya. Saya. Sampai kapanpun Anda selama tidak ada pasien syukurlah kalau begitu. Saya ikhlas, siap menerima siapa saja. Gitu. Oke Pak Putu. Jadi nanti ini teman-teman ini setelah kita wawancara nanti minta diluangkan sedikit waktu untuk live streaming Mas. Ya nanti tapi ya Mas ya. Saya tak nyelesaikan ini dulu. Pak Putu katanya dengar-dengar mengajarkan tentang yoga kundalini. Itu beda ya sama yang semedia atau sama sebenarnya terkait dengan kundalini itu? Ya, kalau beliau mengatakan bukan nama yang saya katakan tadi itu, Tapobrata Yoga Samadhi itu disebut oleh manusia. Beliau memberikan nama yoganya adalah Kundalini. Spiritual Kundalini. Spiritual itu adalah mohonlah pada Sang Pencipta. Itu artinya spiritual. Supaya Kundalini itu body sistem body. Supaya sistem body kita normal. Hanya beliau yang berhak memberikan body sistem body kita tidak normal, sistem body kita normal. Itu. Tanpa beliau tidak mungkin. Siapapun yang saya tolong atas kebesaran, kemurahan hati beliau membantu saya menolong orang, bukan saya. Pernah nggak ada satu pasien begitu yang ketika ditolong sembuh tidak ngasih apa-apa begitu? Pernah ya. Pernah. Bawa mobil, pukul saya ini bla 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 bla, ambil, langsung pergi. Datang, saya nggak pernah memikirin mana taruh duitnya, nggak pernah memikirkan gitu. Iya. Ada yang datang, Putu saya nggak punya uang, saya sakit gini. Anak apa? Tamu lagi. Iya. Bukan orang lokal. Oke. Tamu. Saya ikhlas. Setiap orang kesini saya pasti jamu apa maunya yang saya punya. Kalau mau kelapa, saya ambilin kelapa. Oke. Kenapa saya kasih seperti itu? Karena apa ada di sini bukan hak saya sendiri.
Oke. Orang, semua orang berhak, berhak memakai. Gitu. Saya tidak mutlak, hak saya sendiri tidak mutlak. Karena di dalam tubuh saya pun ada tumbuhan, ada binatang. Kalau binatang kita dalam tumbuhan ini, kita tidak normal. Kalau binatang kita di dalam tumbuhan tidak ada, tubuh tidak ada, tidak normal. Nah itu menormalisasi sistem itu. Kalau diri kita normal, kita akan muncul inisiatif menanam sesuatu, memelihara sesuatu, nah, menyelamatkan tanaman. Tanaman pun diselamatkan, apalagi teman kan harus diselamatkan.